Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang distribusi ikan untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu, Ibu Endriani SPI MSc, dengan saya selaku moderator dengan pemateri pertama, Weni Septiawati. Baik, saya Weni Septiawati, pembaca materi pertama. Apa itu distribusi ikan? Distribusi ikan adalah keberadaan suatu spesies ikan di suatu area pada waktu tertentu. Secara teori, distribusi ikan dari suatu daerah tertentu, ikan akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena lautan suatu negara dengan negara yang lain saling terhubung, sehingga suatu jenis dapat ditemukan di setiap perairan. Distribusi ikan terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Distribusi geologis ikan. Distribusi geologis ikan adalah distribusi suatu spesies organisme yang berhubungan dengan waktu atau aman dan periode umur, di mana spesies organisme tersebut terdapat. Kehadiran ikan di permukaan bumi diperkirakan sekitar 40 juta tahun yang lalu, yakni ikan Ostracoderms yang diperkirakan hidup di zaman Paleozoik pada periode Ordovisian. Sedangkan spesies ikan yang ada sekarang ini terdapat sekitar 50 juta tahun yang lalu sampai sekarang. 2. Distribusi geografis ikan. Ikan air tawar memiliki beberapa definisi sesuai dengan perbedaan tujuan dan ragam penggunaan. Ikan air tawar dapat diartikan sebagai ikan yang ditemukan di air tawar, termasuk ikan yang bermigrasi yang ditemukan di air tawar pada beberapa fase kehidupan, atau dapat juga diartikan sebagai ikan yang tidak dapat masuk atau hidup di dalam air laut. 3. Distribusi ekologis. Distribusi ekologis merupakan distribusi ikan yang dipengaruhi faktor lingkungan seperti abiotik, biotik, teknologi, dan kegiatan manusia. Faktor abiotik berupa tumbuhan maupun hewan yang terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer. Fitoplankton sebagai penghasil oksigen dan sebagai bahan makan organisme perairan pada rantai makanan. Baiklah, saya akan menunjukkan materi Dewi ini, faktor terjadinya distribusi ikan. Di sini kami membagi terjadi dua faktor. Satu, faktor tidak sengaja ataupun alami. Terdapat perubahan iklim, perubahan suhu, air, cuaca, dan lain-lain. Terdapat juga arus air, siklus hidup ikan, berkembang biak, dan mencari makan. Faktor disengaja ataupun buatan. Ada faktor ekonomi atau jual beli ikan antar daerah dan negara. Ada faktor riset, dan lain-lain. Pengaruh plankton, nabati, dan hewani. Di sini kami membagikan beberapa bagian. Yang pertama, fitoplankton. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen, sebagai bahan makanan bagi organisme air pada rantai makanan. Dapat hidup dan berkembang biak bila ada zooplankton, dapat hidup sampai 6.000 sampai 7.000 meter di bawah permukaan laut, asal tersedia oksigen detritus. Yang ketiga, distribusi ikan sangat dipengaruhi oleh distribusi plankton. Yang keempat, ikan pelagis memerlukan plankton. Yang kelima, ikan demersal tidak menggantungkan plankton, umumnya merupakan predator pemakan detritus. Yang keenam, muara menjadi subur. Baik, saya Pak Rizal Oktavi Hidayat akan melanjutkan materi pengaruh ikan buas. Yang pertama itu ikan pemangsa, mampu beradaptasi dengan baik. Yang kedua, ikan dimangsa atau prey, punya daya adaptasi baik untuk menghindar dari predator. Ada duri sebagai senjata dan memperbesar volume tubuh sehingga predator sulit memangsa. Ada kelenjar racun dan arus listrik, dan ada tonjolan. Yang ketiga, ada ikan prey dan predator, menjadi keseimbangan ekologis. Pengaruh tumbuhan air. Yang pertama, akar di dasar perairan, batang dan daun di luar tumbuhan ini kurang bermanfaat untuk ikan dan hewan air. Contoh, gelagah, mendok, genjer. Ganggu keseimbangan ekosistem perairan. 2. Akar di dasar, daun di permukaan air. Contoh, teratai, pelindung anak ikan dari sinar matahari atau hujan. Yang ketiga, tumbuhan kecil di permukaan akar, terjulur ke dalam air, sering terbawa arus. Contoh, eceng gondok. Yang keempat, tumbuhan
yang seluruh bagian di dalam air. Contoh ganggang air atau Hydrilla verticillata. Baiklah, saya akan lanjutkan materi dari Fairizal. Pengaruh protozoa, yaitu 1. sebagai makanan awal dari berbagai jenis ikan, 2. infusoria sebagai makanan awal ikan Labyrinthodon monetas, 3. Tintinoidea sebagai makanan ikan japu bisa disebut Sumeira sp, dan ikan teri setelah besar tidak makan lagi. 4. Penyebab penyakit kostiasis, penyebabnya protozoa flagellata yang menyerang kulit, Mycobolus, penyakit menyerang ikan mas. Faktor-faktor penghalang distribusi ikan. 1. Barrier fisik, physical barriers. Dalam golongan ini misalnya tanah bagi ikan dan hewan lainnya, iklim, suhu, kedalaman air, cahaya, arus laut bagi spesies ikan tertentu. 2. Barrier kimiawi, chemical barriers. Dalam golongan ini termasuk misalnya kadar garam, sifat kimiawi, perairan, lain-lain bagi jenis-jenis ikan tertentu. 3. Barriers biologis, biological barriers. Dalam golongan ini termasuk faktor-faktor persaingan, predator, penyakit, dan kepadatan populasi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kami menyediakan kolom komentar untuk menampung pertanyaan-pertanyaan. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.